Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Al-Zahra Nabia dari kelas pendidikan matematika 5C dengan akhiran NIM 2208056092. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi dari salah satu mata kuliah saya, yaitu metode numerik dengan materi metode iterasi Jacobi. Sebelum memasuki pada iterasi Jacobi, mari kita perkenalan dulu pada konsep dasar dan juga bentuk formulasi. Metode iterasi Jacobi adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan hampiran solusi dari sistem persamaan linier berdimensi banyak. Yang dimaksud dengan berdimensi banyak adalah suatu sistem persamaan linier yang memiliki dimensi lebih dari 2. Biasanya iterasi Jacobi itu lebih efektif digunakan kalau sistem persamaan linearnya itu berdimensi banyak. Konsep dasar dari iterasi Jacobi salah satunya itu menentukan nilai awal. Nah, nilai awal itu ada x1 pangkat 0, x2 pangkat 0, x3 pangkat 0. Yang dimaksud pangkat 0 adalah nilai x1 pada iterasi ke-0. Jadi, iterasi 0 itu adalah mulainya atau titik awal. Titik awal atau nilai awal ya. Nah, yang dimaksud dengan iterasi sendiri, iterasi adalah proses yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, jadi kita nanti kan disajikan sebuah soal untuk menentukan iterasi. Nah, iterasi tersebut itu akan dilakukan secara berulang-ulang sampai suatu syarat yang ditentukan untuk berhenti. Pertanyaannya adalah, kapan iterasi Jacobi itu dapat berhenti? Nah, iterasi dapat dihentikan itu jika x pangkat n-1 mendekati x pangkat n dan juga seterusnya. Atau jika dibahasakan secara sederhana, iterasi Jacobi dapat berhenti kalau nilai yang didapatkan sekarang itu nilainya hampir sama dengan nilai yang didapatkan sebelumnya. Selain itu, biasanya di soal itu akan ditentukan epsilonnya. Nah, kalian itu iterasi dapat berhenti kalau nilai selisihnya itu kurang dari epsilon yang sudah ditentukan pada soal. Selain itu juga biasanya juga di soal itu ditentukan, misal tentukan iterasi ketiga, berarti kalian menentukan iterasi tersebut hanya pada iterasi ketiga. Lalu nanti akan menemukan nilai x1, x2, x3 atau x, y, z-nya ya. Lalu kita menuju ke bentuk formulasinya. Nilai formulasinya itu seperti ini ya, bisa dilihat. Rumusnya x1 pangkat n sama dengan b1 min a12 dan seterusnya. Oke, nilai yang didapatkan itu atau hampirannya itu hasil akhir. Hasil akhirnya itu x1, x2, x3 yang didapatkan pada iterasi terakhir. Kemudian ini kan bagian formulasinya itu ada 3 variabel. Maka nanti pada soal yang diketahui itu 3 persamaan linear yang mengandung x1, x2, x3. Seperti yang sudah saya jelaskan, bisa x1, x2, x3 atau x, y, z. Nah, langkah pertama iterasi pada Jacobi
itu harus menentukan X1, X2, X3 ya. Harus membuat X1 sama dengan ini, X2 sama dengan ini, X3 sama dengan ini. Lebih jelasnya kita menuju ke soalnya saja ya. Terdapat soal dengan metode iterasi Jacobi. Tentukan solusi dari sistem berikut dengan titik awal 0,0,0 dan epsilonnya 0,005. Oke, ini kan diketahui epsilonnya. Sudah diketahui berarti kita bisa tahu kapan iterasi Jacobi berhenti. Sudah saya jelaskan di depan kalau iterasi Jacobi diketahui epsilonnya itu dapat berhenti kalau nilai selisihnya itu kurang dari epsilon yang sudah diketahui. Berarti nilai selisihnya itu kurang dari 0,005. Kalau pakai manual oret-oretan itu akan lama. Jadi saya mencontohkannya pakai Excel. Soalnya seperti ini ya, 3x1 plus x2 min x3 sama dengan 5. 4x1 plus 7x2 min 3x3 sama dengan 20. 2x1 min 2x2 plus 5x3 sama dengan 10. Seperti langkah yang sudah saya jelaskan tadi, langkah pertama itu harus membuat x1 sama dengan titik-titik, x2 sama dengan titik-titik, x3 sama dengan titik-titik. Oke. Sekarang kita menuju ke Excelnya ya. Nah, ini sudah ada pada Excel. Soalnya ini sudah saya salin. Nanti langkah pertama harus membuat X1 sama dengan, X2 sama dengan, X3 sama dengan. Seperti ini ya membuatnya. Nah, ini kan ada sebuah yang di depan ini konstantanya, berarti konstanta itu menjadi bukan konstanta tapi koefisien. Koefisiennya itu berarti harus dibagi seperti ini. Karena ini X1-nya yang diketahui, berarti X1 sama dengan min X2 pindah ruas ya, makanya ini negatif, yang awalnya positif jadi negatif gara-gara pindah ruas. Min X2 plus X3 plus 5 per koefisiennya itu sebagai pembagi 3. Begitu juga seterusnya. Ini X2 yang ditanyakan, berarti nanti koefisien sebuah X2 ini akan menjadi pembagi. Begitupun juga X3, X3-nya 5, berarti koefisiennya menjadi pembagi. Oke, sekarang menuju hasilnya. Berarti kalian menentukan hasilnya itu menggunakan sebuah rumus ini ya. Ini kan berarti sudah menjadi rumus. Nanti kalian tinggal masukin saja pakai Excel ini. Karena tadi di soal itu ditentukan nilai awalnya itu 0,000, berarti kalian yang pertama dimasukkan adalah 0,0,0 dulu ya. Nah, seperti ini. Otomatis kalau dikali 0 kan nanti hasilnya 0, nilai awalnya. Nah, berarti ini X1 pada nilai awal itu 0, X2 pada nilai awal itu 0, X3 pada nilai awal itu 0. Nah, ini ada yang beda ya. X-nya besar 1, X besar 2, X besar 3. Ini X kecil 1, X2 kecil, X kecil 3. Apa yang membedakan? Nah, ini yang X kecil ini sebuah selisih ya, sebuah selisih. Jadi nanti yang menjadi patokan kapan iterasi berhenti itu dilihat dari sebuah selisih ini. Dan dilihat ada X kecilnya ya, X kecil ini. Nanti tinggal dimasukin saja rumusnya, akan menjadi seperti ini. Nah, ini berarti iterasinya akan berhenti pada iterasi ke-13 ya teman-teman ya. Kenapa berhentinya pada iterasi ke-13? Karena di soal tadi kan sudah dijelaskan epsilonnya ya, sudah ditentukan epsilonnya. Berarti itu iterasi Jacobi berhenti ketika nilai selisihnya itu kurang dari epsilon. Nah, nilai epsilonnya tadi tekan 0,005. Kita lihat ada bagian selisih ya, yang dilihat itu bagian selisih. Berarti bagian selisih ini, yang kuning ini. Nah, ini kan sudah sebagai titik akhirnya ya, nilai akhirnya ya berarti ya.
karena kurang dari 0,005. Ini sudah 0,002, 0,003, 0,00356. Berarti itu sudah hasil akhir. Nah, yang menjadi nilai akhirnya itu atau hasilnya itu ini X1, X-nya yang besar. X-nya yang besar, X2, X3, berarti ini. Berarti X1-nya itu ini, X2-nya ini, dan X3-nya ini. Oke. Kita kembali ke PowerPoint tadi ya. Jadi solusi akhirnya itu yang biru ini ya teman-teman ya. X1-nya itu 1,506108, X2-nya itu 3,1322622 dan X3-nya 2,650516. Seperti ini ya. Lanjut, contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu ada tentukan solusi pada iterasi ketiga untuk sistem persamaan linier berikut. Soalnya ini ya 3x1 plus x2 min x3 sama dengan 1. Min x1 plus 5x2 plus 8x3 sama dengan 5. 2x1 plus 4x2 plus x3 sama dengan 5. Dengan menggunakan metode Jacobi, yang digunakan metode Jacobi saja ya. Dengan nilai awalnya itu 0,0,0. Berarti 0,0,0 ini sebagai nilai awal. Nah, kita perhatikan di sini itu diterangkan kalau ini solusi, menentukan solusinya itu pada iterasi ketiga. Berarti kalian hanya menentukan solusinya itu cukup sampai di iterasi ketiga saja. Jadi kita menghitungnya bisa menggunakan manual karena tidak terlalu banyak ya. Kalau kayak tadi kan sampai iterasi ke-13 harus menggunakan Excel karena itu banyak sekali. Nih, seperti ini kalau untuk yang manual. Nah, tadi di soal nilai awalnya itu 0,0,0. Berarti iterasi 1 yang dimasukkan adalah 0,0,0. Sebelumnya tadi kan ini ya sudah ditentukan ya, ini sebentar. Nah, sudah ditentukan X1 sama dengan sepertiga 1 min X2 plus X3, sudah ditentukan X1, X2, X3 nya. Jadi kita tinggal memasukkan saja karena X1, X2 nya dan juga X3 sudah ditentukan. Oke. Iterasi 1 nilai awalnya itu 0,0,0. Berarti X1, X2, X3 itu X nya itu dikali 0 semua ya. Jadi hasilnya seperti ini. Lalu kemudian di X2, di iterasi kedua X1 nya itu sama dengan rumusnya samanya sama. Hanya yang membedakan itu adalah ya dikali. Tadi yang awalnya X nya itu dikali 0 semua, kalau pada iterasi kedua beda karena X1 nya itu harus dikali dengan ini hasil pada iterasi 1. Begitupun juga X2 yang dikali harus hasil pada iterasi 1 dan X3 juga dikali pada hasil dari iterasi 1. Berarti sepertiga dikali 1 min 1,25 ditambah 0,625, hasilnya 0,125. Begitupun seterusnya ya sampai X3 ini. Selanjutnya untuk iterasi ketiga, iterasi terakhir ya, karena tadi soalnya ditentukannya untuk mencari solusi pada iterasi ketiga. Begitupun iterasi ketiga, nilai X1 nya itu pada iterasi kedua ini, X2 nya pada iterasi kedua dan X3 nya juga pada iterasi kedua. Berarti X1 sama dengan sepertiga dikali 1 min 0,9271 ditambah min 0,1146 dan hasilnya adalah min 0,0139. Begitu seterusnya sampai X3. Oke, berarti sudah selesai ya. Tinggal menentukan solusi akhir dari iterasi ketiga. Solusi akhirnya berarti itu X1 nya ini, mengambil yang ini, min 0,0139 itu sebagai solusi akhir untuk X1. Kemudian X2 nya itu
1,2161 itu solusi akhir untuk S2. Dan yang terakhir X3 itu 0,0612 itu sebagai solusi akhir untuk X3 ya. Oke, paham semuanya? Terima kasih ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah atau menyakitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.